Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Jadi ini video kedua di YouTube saya. Baiklah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Anggi Farasa Gita Putri dengan NIM 1201625997 dari Universitas UIN Suska Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi semester saya dari mata kuliah Psikologi Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pembimbing Ibu Suci Habibah MPD. Baiklah, langsung saja ini videonya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang disleksia, slow learner, dan underachiever serta cara mengatasinya. Berikut penjelasannya. Nah, pasti kita semua pernah mendengar tentang kesulitan belajar. Nah, jadi apa sih kesulitan belajar itu? Nah, jadi kesulitan belajar pada siswa itu terjadi karena adanya hambatan-hambatan untuk mencapai hasil belajar. Kesulitan belajar dapat pula disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan juga sosiologis, yang semua pada akhirnya dapat mengakibatkan prestasi belajar siswa kita itu di bawah rata-rata. Nah, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik dikarenakan adanya gangguan, baik itu berasal dari faktor internal maupun juga berasal dari faktor eksternal. Dan banyak juga faktor-faktor yang menyebabkan siswa tidak mampu berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Menurut Valet, terdapat 7 karakteristik yang ditemui pada anak kesulitan belajar. Nah, apa saja sih? Nah, yang pertama itu ada 1. Sejarah kegagalan akademik berulang kali. 2. Hambatan fisik atau tubuh atau lingkungan berinteraksi dengan kesulitan belajar. 3. Kelainan motivasional. 4. Kecemasan yang samar-samar mirip dengan kecemasan yang mengambang. 5. Perilaku berubah-ubah dalam arti tidak konsisten dan tidak terduga. Nomor 6, penilaian yang keliru karena data tidak lengkap. Nah, yang terakhir nomor 7, pendidikan dan pola asuh yang didapat tidak memadai. Nah, pada materi kesulitan belajar, kita akan membahas yang pertama ada yang namanya itu disleksia. Tahu nggak sih apa disleksia itu? Nah, jadi disleksia adalah kondisi di mana seseorang mengalami gangguan seperti kesulitan membaca, menulis, dan mengeja. Tanda anak disleksia harus disadari sejak dini agar orang tua dapat memberi pola asuh yang lebih tepat pada anak. Nah, mengetahui ciri-ciri disleksia. Mengetahui ciri-ciri disleksia bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah disleksia. Pengidap disleksia pada umumnya menunjukkan ciri-ciri seperti kesulitan mempelajari bentuk dan bunyi huruf, menggabungkan huruf menjadi kata, membaca, mencerna instruksi verbal, bingung membedakan konsep ruang dan waktu, serta artikulasi tidak jelas dan terbalik-balik. Nah, selanjutnya cara mengatasi disleksia. Jadi, salah satu cara mengatasi disleksia adalah dengan melakukan pendekatan edukasi khusus. Biasanya penentuan jenis ini melakukan pendekatan didasarkan pada tingkat keparahan disleksia yang dialami dan berdasarkan dari hasil tes psikologi pengidap. Untuk disleksia pada anak, cara paling efektif untuk meningkatkan kemampuan baca dan menulis adalah dengan fokus pada kemampuan fonologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Metode ini biasanya disebut fonik, yang dimulai dengan mengajari elemen-elemen dasar seperti mengenali satuan bunyi terkecil dalam kata, memahami huruf dan susunan huruf yang membentuk bunyi tersebut, memahami bacaan, membaca cara menyembunyikan kata, hingga membangun kosakata. Orang tua juga sangat berperan penting untuk meningkatkan kemampuan anak. Langkah yang bisa kamu lakukan antara lain: 1. Bekerja sama dengan sekolah. Kamu bisa membicarakan kondisi anak dengan guru atau kepala sekolahnya untuk mendiskusikan cara yang paling tepat untuk membantu anak
Mengikuti pelajaran di sekolah. 2. Membacakan buku untuk anak-anak. Kamu bisa memulai membacakan buku saat anak berusia 6 bulan atau bahkan lebih muda. Ketika anak sudah berusia lebih besar, kamu bisa mencoba membaca bersama dengan anak. Yang ketiga, memberikan waktu lebih banyak untuk membaca di rumah. Pengulangan ini bisa meningkatkan kemampuan anak untuk memahami cerita yang kamu bacakan, sehingga anak tidak lagi merasa asing dengan tulisan dan cerita. Kamu juga bisa memberikan waktu untuk anak kamu membaca sendiri tanpa bantuan kamu. Yang keempat, buatlah suasana membaca menjadi suatu kegiatan yang lebih menyenangkan. Dengan memilih topik bacaan ringan dan menyenangkan, membaca di taman bisa menjadi salah satu pilihan. 5. Menyemangati dan membujuk anak untuk membaca, kemudian mendiskusikan isinya bersama-sama. 6. Jangan mencela bila anak melakukan kesalahan, agar kepercayaan diri anak bisa dibangun. Metode edukasi bukan hanya berguna untuk anak yang mengidap disleksia saja, tapi bisa juga diterapkan untuk remaja dan orang dewasa untuk meningkatkan kemampuan baca dan tulis mereka. Bisa juga dengan menggunakan bantuan teknologi seperti program komputer dengan perangkat lunak pengenalan suara. Nah, berikut ini salah satu film rekomendasi yang sangat bagus untuk ditonton. Film ini berjudul Tare Zaman Par, berasal dari India. Di dalam film ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dan menjadi salah satu film yang mencontohkan anak yang mengalami kesulitan disleksia. Khususnya disleksia tadi. Nah, di sini kalian dapat buka sendiri, cari di YouTube. Nah, di sini ada menceritakan seorang anak yang mengalami disleksia. Jangan lupa nonton ya. Nah, selanjutnya yaitu slow learner. Nah, slow learner adalah anak yang dalam belajarnya lambat menerima atau menangkap pelajaran sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Berikut adalah tips bagi orang tua dengan anak slow learner. 1. Pengulangan secara terus-menerus, materi yang sedang dipelajari diulang-ulang sebanyak 3-5 kali. Dibutuhkan penguatan kembali melalui kegiatan praktik atau yang familiar untuk dapat membantu proses generalisasi. 2. Berikan instruksi secara lebih sederhana dan secara bertahap. 3. Beri dukungan dan penguatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat membuat anak mengalami keberhasilan. 4. Ajarkan strategi belajar yang efektif dan efisien. 5. Ikut sertakan dalam kegiatan tutorial di sekolah atau privat. Hal ini bukan untuk meningkatkan prestasinya, namun agar anak optimis terhadap kemampuannya dan memberinya harapan yang realistik dan dapat digapai. 6. Ajarkan konsep-konsep yang penting dan abaikan detail-detail yang kurang penting. Nah, karakteristik dari slow learner itu sendiri ada 3. Yang pertama, kondisi ini membuatnya mengalami hambatan dan keterlambatan berpikir. Yang kedua, kurikulum tidak cocok dengan siswa, lingkungan kelas kaku dan otoriter, penghargaan tidak dibuat untuk perbedaan individual, serta gaya belajar siswa yang tidak cocok dengan cara mengajar guru. Yang ketiga, orang tua memberikan pengarahan, jangan menuntut anak jika di luar kemampuannya. Tekankan bahwa yang paling penting adalah berusaha semaksimal mungkin. Gagal itu merupakan hal yang bukan diperbolehkan, tetapi pantang untuk berputus asa. Selanjutnya kita masuk ke dalam underachiever. Nah, menurut Sugi Hartono, underachiever yaitu kesulitan belajar yang terjadi pada anak yang memiliki potensi intelektual tergolong di atas normal, tetapi prestasi yang dicapai tergolong rendah. Dalam hal ini, prestasi belajar yang dicapai anak tidak sesuai dengan tingkat kecerdasan yang dimiliki. Rahmawati mengatakan bahwa underachiever merupakan mereka yang prestasinya ternyata lebih rendah dari apa yang diperkirakan. Berdasarkan hasil tes kemampuan belajarnya tergolong siswa yang gagal.
Selanjutnya, faktor sekolah yang menjadi penyebab underachiever. 1. Sekolah tidak mendukung atau memberikan penghargaan terhadap keberhasilan akademik. Yang kedua, kurikulum tidak cocok dengan siswa. Yang ketiga, lingkungan kelas yang kaku dan otoriter. Yang keempat, penghargaan tidak dibuat untuk perbedaan individual. Dan yang terakhir, gaya belajar siswa yang tidak cocok dengan cara mengajar guru. Nah, melengkapi rencana-rencana yang telah dirumuskan anak underachiever. Untuk menghilangkan rasa jenuh siswa, rasa tertekan siswa, guru dan siswa perlu membuat rencana untuk merefresh pikiran siswa, antara lain dengan karya wisata berbasis penelitian untuk mengenalkan anak terhadap alam. Pembelajaran yang konkret, karya wisata di sini bertujuan untuk mengakrabkan siswa underachiever dengan anak-anak yang lain. Selain itu, perlu diadakan perombakan strategi pembelajaran disesuaikan dengan bakat dan minat siswa. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.